Hai guys, balik lagi nih. Bulan Juli ini ya, Bulan Juli, ada Hari Pustakawan Nasional. Hari Pustakawan Nasional. Wah, Lebarannya para penjaga gerbang ilmu. anjing, kerennya. Pustakawan ini. Kakak sepupu orang kan pustakawan, pustakawati. Bertahun-tahun, berarti ini udah tahun dinas ke. Itu kenapa? Kunaon, Pran? Anjir, tadi rek sahdu orang guys. Terus. Ini sudah tahun ke 15 dia mengabdi di perpustakaan. Edan. Dari mulai kuliah sampai sekarang enggak dia tuh menyukai buku dari dia kecil sampai sekarang pekerjaannya dekat banget dengan buku. Dari mulai dia kecil segini nih kurang lebih. Iya. Luletik. Kecil banget. Dari mulai dia sejak dini sudah mengenal buku lah ya. Sampai sekarang sehari-harinya kerjaannya dekat dengan buku walaupun tentang simpan pinjam kan. Juga koperasi kan. Iya. Iya kan. Simpan pinjam. Oh, jadi pustakawan teh orang yang menjaga perpustakaan. Wah, mulia sekali ya. Iya. Karena nggak banyak yang mau. Iya, nggak banyak yang mau. Bahkan jurusan seingat orang jurusan perpustakaan di Indonesia kayak nggak terlalu hype kayak ilmu komunikasi gitu. Iya. Atau ilmu ekonomi atau ya kan? Benar. Itu kayaknya salah satu jenis pekerjaan yang underrated. Padahal jarang diperhitungkan ya. Jarang, misalnya orang sih ya mungkin karena orang dulu seneng bolak-balik perpustakaan jadi tahu pustakawan kerjaannya ngapain gitu. Tapi kayaknya nggak semua, maksudnya nggak banyak yang tahu. Terus kan kalau di film-film di portraynya tuh si pustakawan-pustakawati itu teh gitu. Bukan kayak yang galak gitu, yang berisik dikit gitu. Oh iya. Kalau mana nonton Monster University kan ada tuh yang pustakawatinya monster gede banget gitu. Terus nggak boleh berisik, kalau berisik dilempar dari perpustakaannya kan gitu. Mana nonton gak sih Monster University? Nonton. Iya itu, tahu kan? Nggak nonton. Berarti contohnya nggak bisa itu karena nggak nonton mana. Nggak, tapi orang tahu, maksudnya nggak harus di film itu, banyak orang juga tahu. Tukang mandiin jenazah tuh underrated. Wah, itu mulia juga. Sama ada yang tukang mandiin jenazah yang korban kecelakaan. Kan suka nggak ada yang tahu siapa keluarganya kan. Iya. Itu juga apalagi gila, ya. Pekerjaan yang underrated. Tapi menarik itu bahas pustakawan itu tuh ya. Soalnya nggak tahu ya kalau dulu waktu orang di Trinidad Tobago. Yes. Jadi pasti dia jadi si perpustakaan itu enggak sih, di sini juga sebenarnya sekarang orang lihat udah banyak, nggak tahu sekarang ya orang dikit lah resource-nya, cuma biasanya tempat yang rame atau misalkan kayak Starbucks atau ya coffee shop gitu ada perpustakaannya. Ya pasti sebelahnya teh ngerengkepnya ke perpus. Jadi orang teh nongkrongnya bukan di kafenya. Jadi orang beli kopi teh udah pasti langsung duduk di sana. Oh, karena tempat duduknya belinya di situ, minumnya di perpus. Karena gitu. tempat duduknya perpustakaan. Oh, karena nggak ada tempat duduk di Starbucks. Nggak ada. Jadi seingat orang waktu keren kita dong di sini. Ada tempat duduk, ada bukunya di dermaga. Masuk satu. Di dermaga kan buku ada, tempat duduk ada, kopi ada. Iya, bisa bikin acara lagi. Ya, berarti nggak usah berkebun bisa. Nggak usah ke Star itu dong. Nggak usah. Ya kalau mau juga nggak apa-apa, terserah. Nggak, tapi kurang lebih gitu maksudnya. Jadi bukunya teh bukan jadi pajangan. Emang ada orang yang cuman majang doang buku? Kurang. Buat apa? Estetika. Oh. Jadi gini, orang jujur aja misalkan gini, karena orang pernah dikasih tahu sama ibu orang, cuma karena ibu orang mah
apa namanya hobi, dia senang baca buku gitu. Dibanding orang hanya baca beberapa buku aja gitu, yang orang suka. Nah si ibu teh ngasih tahu kalau misalkan 2 cara untuk cepat mau ngedekor rumah. 1, beli buku misalkan ya bukunya buku apa aja gitu 200 ribuan lah gitu kasarnya gitu. Ya syukur-syukur bukunya yang kamu suka gitu. 1 lagi tanaman. Gampang itu mah udah. Jadi kalau misalkan mau ngedekor, nah cuma apa namanya jadinya itu bukunya itu bukan hanya jadi pajangan. Ini kan di tempat umum gitu kan, bukan di rumah misalnya gitu. Jadinya ya udah buku itu tuh mau nggak mau kamu harus ambil, harus baca agar supaya kamu bisa duduk di situ gitu. Yang menurut orang tuh sangat tertarik dengan profesi pustakawan tuh waktu lagi ada program sama perpustakaan daerah. Ya selama ini sebelumnya kalau membaca bukunya suka, tapi ke perpustakaan tuh kayak nggak begitu. Iya jarang ya. Lebih baik beli bukunya terus baca di rumah gitu. Ya memang ngahaja niat ke perpustakaan tuh ya jarang lah gitu. Apalagi kan kalau misalnya orang tahu yang buku yang orang suka itu kadang-kadang nggak ada di perpustakaan gitu. Jadi lebih baik beli. Cuman kan masalahnya ke perpustakaan itu kan ada yang dicarinya adalah interaksinya. Jadi pada saat itu kan ada si interaksi dengan. Jadi waktu itu programnya kurang lebih gini lah. Merubah stigma perpustakaan sebagai tempat yang dingin, kelam gitu, sepi banget dan mengerikan gitunya. Jadi orang tuh boleh ngobrol, orang tuh boleh berkumpul, menginiin ide apa segala macam tuh di perpustakaan. Nah, dibikinlah aktivasi dulu teh di situ teh gitu, ada acara ini, ada diskusi ini di dalam perpustakaannya. Yang sebetulnya bukan hal baru kayak gitu teh gitu. Di tempat-tempat lain mah gitu. Nah, tapi kan orang minat kunjungan orang untuk minat orang untuk berkunjung ke perpustakaan itu kan kecil. Satu mungkin karena ya itu tadi karena waktu misalnya dia kerja, sekolah. Udah gitu kan perpustakaan paling lengkap di Kota Bandung itu jauh kan dari pusat kota. Di Soekarno-Hatta sana kan. Bangunannya gede, Mam. Gede. Mana pasti pernah kan ke sana? Oh, belum pernah. Belum. Bangunannya tuh itu sebelah Samsat. Oh. Itu teh perpustakaan daerah itu. Perpustakaan pusat daerah. Jadi bangunannya kayak mall, tiga lantai, gede banget tapi sepi. Nah, akhirnya waktu itu teh orang diajak sama kawan orang sebetulnya sama si Mang Adeo. Yuk orang ramekeun di sana gitu di perpustakaan. Wow, diramein ada jadi bikin acara musik di dalam perpustakaan, di dalam gedungnya. Bikin manggung di situ gitu ya. Karena si kepala perpustakaannya pada saat itu pingin merubah itu. Jadi perpustakaan itu jadi arena berkumpul. Yang nanti misalnya mana perlu referensi apa teh gampang karena bahannya ada, referensinya gitu. Di situ ada semua. Nah, kayak kurang lebih kayak gitulah. Terus jadi tertarik, orang teh nanya, berarti kalau misalnya menjadi pustakawan itu harus bisa tahu dong entry apa aja yang ada di perpustakaannya. Oh iya, kalau buku-bukunya kan gitu kayak kurang. Kan gila, men. Bayangin aja, orang aja ya di rumah orang kadang-kadang nggak ingat itu ada di buku apa tulisan itu. Kalau ada di sistem? Kenapa? Kalau di sistem gitu? Iya kan, yang paling gampang kan gitu kan sekarang kan. Tapi kan nggak, misalnya gini, kalau cuma menghafal judul mungkin gampang, tapi menghafal isinya. Jadi misalnya gini nih, orang datang ke perpustakaan itu terus nanya sama pustakawan, saya teh lagi perlu buku tentang ini, kira-kira apa aja ya rekomendasi judulnya. Nah, kan itu dia harus tahu tuh. Oh, buku ini ada di rak situ. Iya kan? Wah, ilmu penting ya. Arsiping apa segala macam kan gitu. Pengarsipan. Tapi arsipnya bukan hanya di situ, tapi di sininya dia. Wah, gila. Sepupu orang tuh kayak gitu. Edan. Tapi kelain lagi mikir lagi tertarik dengan ide itu, dengan ide perpustakaan itu. Jadi stigmanya dirubah jadi rame gitu. Dia pengennya begitu walaupun nggak tiap hari. Jadi kayak dia sediain sudut di mana orang-orang bisa berdiskusi dengan berisik misalnya gitulah. Karena tetap harus mengakomodir orang-orang yang senang dengan kesunyian membaca buku. Iya benar. Jadi
yang mau diskusi boleh di sini tapi sebelah sana ya. Dia tetap terakomodir, inklusif. Soalnya orang tadi juga kayaknya kalau orang pergi deh dari tempat itu kayaknya. Kenapa? Enggak, karena maksudnya orang gak bisa kalau tempat itu jadi rame gitu. Kata perpustakaan teh rame gitu misalnya jadi itu. Karena di rumah juga orang kalau lagi baca buku kayaknya satu-satunya yang orang bisa untuk tidak nyambil sambil melakukan apa-apa. Gak boleh banyak distraksi, kayaknya baca buku deh kayaknya. Kalau orang memang gitu paling enak kan baca. Ini kan masalahnya bukan pada saat bukunya dibaca, tapi ketika bukunya sedang dibedah. Jadi ada ruang untuk mendiskusikan apa yang sudah dibaca. Misalnya mana suka baca apa Simple Man misalnya gitu. Orang sering kok ke Pitimos. Iya ya kayak gitu, ruang-ruangan kayak gitu teh kan mana membaca tuh sebelahnya ada yang ngobrol kan. Iya keganggu orang. Ya tapi boleh. Jadinya orang cabut ya, makanya akhirnya orang cuma pinjam buku itu terus akhirnya baca di sana. Baca di rumah gitu. Ya maksudnya teh untuk orang yang sedang ngobrol itu dia sedang ngobrol mungkin benar mendiskusikan buku apa yang lagi dia iya. baca apa segala macam. Interaksi itu yang nggak didapat ketika orang membeli buku. Karena mungkin ada beberapa orang yang yang juga senang untuk menguji teori yang dia dapat dari buku itu. Misal gitu. Anjir dalam mogenya. Ya makanya ada reading club kan. Iya. Kurang berisik apa reading club dibacanya rame-rame? Iya kan itu mah bahkan dibaca, bukan dibahas. Iya. Dibaca secara beramai-ramai gitu. Gitu. Jadi tapi yang kalau misalnya mau lihat itunya, lihat esensi lihat dari kalau misalnya kita balik lagi ke tema gitu, yang orang sangat tertarik itu adalah bagaimana dia bisa memetakan judul-judul buku itu tuh di kepalanya dia nih. Bayangin atau zaman dulu belum ada komputer kan gitu. Orang kebayang pustakawan lama Ada ini udah. Nih. Astagfirullahaladzim kayak jauh-jauh. Udah aja enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Idealis banget anaknya. Asli. Iya itu benar. Nah, ya tadi si pustakawan itu. Iya, orang ngebayanginnya kayak misalnya pustakawan tahun 50-an gitu. Nggak ada komputer kan, Pren. Iya. Jadi misalnya dia ditanya tentang ini judul buku ini di mana, dir. Atau misalnya ada yang kalau nanya cuma judul buku dia cuma tinggal ingat-ingat raknya aja dari mana, gampang itu mah baca aja. Orang orang kata-kata pustakawannya mah tahu. Tapi misalnya untuk spesifiknya ini orang baru bahas nih. Job desk-nya gitu. Nah, job desk-nya baru bahas. Jadi mungkin pertanyaan orang ini bakal ini kok goblok banget orang ini nggak tahu misalnya gitu. Wajar kan tadi orang bilang underrated. Iya benar underrated. Kalau misalnya harus perpustakaan nggak bentuknya? Apanya? Seorang pustakawan misalnya. Ya kalau pustakawan yang profesional ya dia bekerja di perpustakaan. Kalau misalnya orang pernah lihat di sama tapi manehna di pasar buku gitu. Jadi dia punya ya ada kayak pasar buku unggul gitu ya. Udah dia jualan itu. Ya pedagang buku. Kalau tapi saya tanya Sarma, saya pernah baca. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan ditanya baru-baru ini nih. Tapi kan profesi kan, Pren. Bahasannya kan profesi. Profesinya dia adalah penjual buku. Meskipun dia tahu isi bukunya juga dia gitu. Dia tahu banyak tentang buku-buku, tapi pekerjaannya dia adalah menjual. Ini mah cuma minjemin doang. Kalau ini mah dia menjaga perpustakaan. Penjual buku nggak ada di perpustakaan. Kan bukunya nggak boleh dijual di perpustakaan mah. Ngerti? Ya benar. Kalau misalnya kayak botanis gitu misalnya orang yang suka bercocok tanam gitu. Ada secara hobi kan gitu kan. Secara hobi doang, gitu. Ada yang menjual, ada yang memang dia bekerja di perkebunan. Ya, ini mah memang dia punya tekad untuk menjaga buku ini. Ya, buku-buku ini. Orang karena ningali sepupu orang aja, sepupu orang karena mencintai buku, dia akhirnya memilih jalur karir yang itu, gitu. Karirnya ke situ. Mungkin karena kakak-kakaknya mah walaupun suka buku tapi nggak ke situ arahnya. Jadi sepupu orang ini 3 bersaudara, 2 kakaknya semuanya tuh senang baca buku gitu. Bertiga ini teh gitu. Yang satu mah milih ke bank, yang satunya lagi milih untuk bekerja lapangan gitu. Yang satunya ke situ. Dia milih untuk Pak Obur sanes. Alhamdulillah pendak Pak Obur tas lami. Digun mana Pak Obur? Oh damel namanya. Tapi masih sok ka eta ka RK. Oh siap.
Kedapnya Pak Ubun ya, beresin dulu ini. Yos santai Pak Ubun. Oh iya musisi. Yo ai. The best ya. Jadi ya ini mah orang meromantisir aja. Jangan-jangan dianya mah gak gitu-gitu banget. Jangan-jangan gitu ya. Iya. Tapi orang berusaha membuat image dia di kepala orang teh. Buat orang keren kok maksudnya. Sebagai yang begitu gitu. Dan begitupun juga dengan profesi-profesi lain yang itu pasukan hijau misalnya gitu. Pasukan hijau. Yang dengan dedikasi tinggi gitu nyapu jalan tiap hari. Siapa sok coba. Keren, kita masih pada ileran dia udah. Ya ini aja misalnya kalau lagi ya nggak sengaja lewat pagi-pagi lah di Saparua gitu. Wah hebat udah beragas gitu kan. Wah jing keren pisan. Sama kayak tadi juga orang nemuin nih beberapa profesi-profesi yang underrated. Salah satunya tapi bukan kartografer. Apa tuh? Pembuat peta. Oh. Yang maksudnya bikin peta manual gitu? Ya. Tetapi mereka melakukan lebih dari sekedar menggambar. Iya. Skala kan itu. Jing, eta kan dulu pelajaran eta. Pernah orang. Iya kan kita pernah ada kan. Sempet ada. Anjing enggak ngerti gitu kan. Coba dirubah skalanya Jing. Dari misalnya 1 juta kilometer. Nah hanya lamun orang ke ujiannya, ke ulangan. Terus soal nanti sok dirubah nanti. Kita bakal rubah sedikit kok ceguru nanti. Tapi dirubah nanti loba. Anjing ya cigara can pernah diajarkan. Oh. Ya sekarang skalanya ini sama ini, tapi tiba-tiba skalanya tadi buat cigara kan dia ngetes, kita ngerti tekniknya enggak kan gitu. Itu kan nilainya, Bu. Kan dia gurunya kan ngetesnya kan begitu. Jadi tesnya nanti kalian dites renang gaya kodok, pasnya gaya bebas ya. Yang penting kan bisa berenang ya kan maksudnya makan gitu. Itu ya satu ya kartografi. Terus hidrologi, ilmu air, mempelajari air. Iya, tahu itu. Supaya air tetap tenang. Ini teh rata-rata menghasilkan 79.900 USD atau 1,1 miliar per tahun. Tapi kursono. Iya, kursono. Kalau dibawa ke sini iya kaya. Petugas terminal bandara Skycaps. Skycaps adalah orang-orang yang membantu penumpang di bandara. Di Paw Patrol. Ayah di bawah batu. Paw Patrol. Terus ponakan orang. Oh ini biasanya kita cuma nemuin ini di film-film. Di film-film mafioso. Oh itu karena Curse of Hernia. Pembersih TKP. Oh ya tahu, crime scene apa? Iya pembersih crime apa sih? Scene. Pembersih TKP itu. Iya yang biasanya kan itu kan jasa itu tadi pakainya teh. Kalau misalkan ada. Bukan dari polisi kan? Iya orang waktu itu nonton apa ya? Kalau di sini forensik. The Blacklist ada. The Hashling. The Blacklist di Netflix itu 10 season. Jadi pasti selalu udah ada. Jadi mereka udah siap tukang bersih-bersihnya lagi gitu. Cing itu juga. Kalau di sini itu sama juga. Forensik kerjasamanya. Pekerja rig minyak. Iya emang pasti underrated jeung loba duit itu. Enggak underrated gitu. Semua orang biasanya pengen. Anjing ini nih. Konsultan Feng Shui selebriti. Tah. Anjing. Ini adalah ya ini mah biasa tata letak bangunan. Tahu tapi kan. Selebritinya kudu diasupkeun selebritinya. Bukan maksudnya itu teh konsultan Feng Shui yang terkenal, selebritas. Bukan selebriti datang ke dia terus konsultasi, "Pak, saya kalau tidur harusnya madep mana? Madep kiblat." Kan yang sunahnya kan begitu. Iya, betul. Kalau Kristen berarti enggak harus. Enggak tahu kan kiblatnya ke mana. Banyak soalnya. Iya kan ada yang Vatikan, ada yang mana kan gitu. Terus jadi masing-masing aja. Anjing naon deui? Ini apa lagi? Ahli tidur. Gak benar. Iya, orang nggak tahu apa istilahnya, iya, tapi dibahas kan di Vides itu kan ada. Jadi ketawa-ketawa. Karena itu dua kata lucu kan. Ahli tidur. Ahli tidur. Antara dia ahli menganalisa orang tidur atau dia bisa tidur di mana aja kan gitu. Ahli tidur apa tulisnya? Analisa tidur. Sorry. Jorok aja. Ahli tidur sama ahli tidur. Ini pembaca mimpi apa? Apa sih kemarin teh? Bukan ahli tidur doang sih kemarin si Raditya Dika. Udah nonton itu karena nonton
nonton di Vindes ada Raditya Dika, terus Raditya Dika ngebahas ahli tidur itu. Ya itu dia lucu pisan. datang tamunya teh ahli tidur. Betul. Tapi nggak tahu apa namanya. Sleep Master. Sleep Master nggak tahu namanya apa. Sleep Lord Sleep ini. Terus apa lagi? Oh enggak, ini mah ini juga sama friend si apa? Tester kasur. Oh iya itu kekeh Kang Mali selalu bilang apa pekerjaan yang apa underrated. Tapi underrated. dream job buat asli. Cobain kasur ini set. Atau beta tester. Tukang tiup iya. Lain tukang tiup baling-baling Holland Bakery. Nggak ada anjing, itu pakai mesin. Itu pakai mesin. Itu sama kayak gini. Mana mau nggak kerjaan? Nah, yang lagi kecil ingat. Ini kerjaan duitnya gede pisan. Apaan kerjaannya apa? Gampang kerjaannya cuman gini aja gantiin itu kalau TV siarannya udah habis yang zzz, mana gantiin aja tuh sampai pagi. Kalau enggak pukulin pantat sapi sampai jadi abon. Gila, eta anjing lawas pisan. Mun teh sak edek mah gaweana tapi sip-sipan. Sip. Teh jadi di mall. Sip. Anjing apa banget teh kenapa aja dulu teh? Tua kita teh anjing. Karena kita semakin tua aja kali ya. Untuk supaya kamu bisa merasa kamu lebih tua lagi ya. Beyonce tuh pernah datang ke sini tahun 2007. Ngapain? Main lah. Judol 2007 teh berarti seberapa tahun yang lalu Aryan? 17 tahun yang lalu. 2007 teh 17 tahun yang lalu. Beyonce kesini. Orang nggak tahu. Nah, P Diddy teh pernah kesini tahun 2005. Puff Daddy itu. Dan kamu teh SD tahun berapa? Orang SD masuknya atau keluarnya? Masuknya. Mau masuknya mau keluarnya? Masuknya 2001. 2001 teh itu teh udah lebih dari 20 tahun yang lalu, friend. Iya, tapi kan age is just a number. Iya number tapi penting. Duit kalau nggak ada angkanya itu nggak penting jadinya. Iya benar sih. Tapi I'm single and very happy sih. Menikmati hidup. Azan nih kayaknya kita harus berhenti. Asli azan, udah azan kayaknya ya. Udah azan. Buat semua teman-teman yang merasa pekerjaannya berbeda atau ini kok tidak pada umumnya. Enggak, gini. Ini pesan moral nih. Iya, orang tuh ngasih pesan moralnya gini. Apapun pekerjaan kalian selama halal itu nggak ada yang underrated. Iya benar. Maksudnya ke situ kan? Iya, terus diambil lagi. Jadi malas ah. Ya udah sok mana tuh. Ya udah ya teman-teman udah males. Ih, gila banget. Dah.